Sebelum kita mengawali pembelajaran di siang hari ini, karena ini sudah mulai agak panas begitu ya, kita awali dahulu. Setelah kalian tadi menerima pelajaran yang lain, tidak ada salahnya setiap kali kita memulai pelajaran apapun kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Di minggu kemarin Bapak masih ingat memberikan kalian sebuah yang namanya ice breaking berupa siapa? Marina. Masih ingat? Marina menari di atas menara. Masih ingat gerakannya? Piye coba orang. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, kan gitu ya? Nah, sekarang kita coba padukan dengan gerakan ren ayo ren. Nah, tangannya menggerik, tahu cara. Anggap saja ini sebuah teko, ya. Teko, kita nyanyi. Saya juga tidak begitu hafal gerakannya, awal itu saya akan mengikuti dari sebelah sini. Kita ikuti. Ayo ren. Sambil bernyanyi tidak apa-apa kalau tahu lagunya. Ini bahasa Jawa. Lagi mujur, kenal anak sing totol ujian cingur. BDP yaitu bisnis banding dan masalah. Dulu sebelum BDP namanya menjadi PM alias pemasaran. Sebelum PM itu sejarahnya PJ ya. PJ penjualan. Ada konsep yang tidak sama atau bergeser antara penjualan dengan pemasaran. Lebih halus mana? Pemasaran. Zaman terus berubah akhirnya menjadi bisnis daring dan pemasaran. Apa sih daring itu? Dalam jaringan. Kalau dulu kita kenal yang namanya orang membeli, orang melakukan transaksi, itu harus bertemu antara penjual dan pembeli. Namun sekarang mereka tidak harus bertatap muka. Bertemu iya, tapi melalui sebuah media atau perantara yaitu internet. Nah, disitulah ada dibutuhkannya ya kan akses internet yang digunakan untuk memperlancar suatu transaksi. Zaman sekarang tidak perlu bertatap muka dengan orangnya, yang penting tahu barangnya, kan begitu ya. Oleh karena itu di dalam agama kita, ya kan, di dalam agama kita disebutkan bahwa dagang itu ternyata diwariskan sejak lama loh, ya kan. Kalau Nabi kita dulu berdagang nggak? Dagang apa Nabi itu? Baju, dagang kain, ya kan. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, ya kan, beliau terkenal dengan orang yang jujur. Nabi Muhammad pernah mengembala kambing, ya kan, atau di sana disebut dengan domba, ya kan. Kemudian beliau juga berdagang jiwanya. Nah, sebelum kita ke videonya, ini yang akan kita pelajari, ya. Kemudian ini tujuannya, ya. Tujuan kita nanti belajar hari ini ada konsep viral marketing sebelum ke video, biar Anda tidak salah paham. Viral marketing, viral itu kira-kira berasal dari kata apa? Vir. 2 tahun kita kenal itu. Apa itu namanya? Virus. Viral itu sama dengan virus, menyebar. Viral marketing itu adalah sama halnya dengan virus yang menyebar, namun dengan cara apa? Dengan cara sukarela. Corona itu kita pernah memintanya enggak? Enggak, tapi kenapa dia datang ke kita? Ya kan? Dia sukarela datang gitu ya. Lewat apa medianya? Lewat dengan apa? Melalui udara, ya kan? Semua manusia bernapas. Oleh karena itu setiap yang bernapas pasti kemasukan
Nah, viral marketing juga seperti itu. Konsepnya bagaimana viral marketing ini? Konsepnya adalah bagaimana sebuah video, sebuah promosi, sebuah poster, sebuah iklan itu disebarkan secara sukarela oleh orang-orang yang ada di situ. Media sosial alhasil membuat kuliner tersebut laku keras dan antriannya panjang. Media cuan menerapkan bisnis kuliner, mengusung konsep mie pedas tersedia beragam level, mulai dari 0 sampai 6. Tokoh di belakang kesuksesan Mega Cuan yaitu pengusaha muda bernama Haris Kristanto, salah satu founder sosok Mega Cuan. Pada tahun 2016, Haris Kristanto memulai bisnisnya di Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini, Mega Cuan mempunyai cabang tersebar di lebih dari 20 wilayah dari Jawa sampai Bali. Tentunya, Mega Cuan bekerja sama dengan jasa pesan antar makanan seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Terbukti, strategi bisnis yang dipilih Haris Kristanto berhasil membawa Mega Cuan terkenal hingga mendapat keuntungan hingga 40-50%. Saat ini, Mega Cuan diperkirakan mempunyai lebih dari 3.000 pegawai. Pada tahun 2022, Haris memiliki target yaitu 5.000 pegawai dan 100 toko Mega Cuan di seluruh Indonesia. Satu adalah harga. Kita masih ingat konsep 4P. Apa saja? Price, place, promotion, satu lagi produk atau produknya. Dibalik-balik boleh. Pak, kalau dulu urutannya produk dulu mungkin. Produk, price, place, and promotion. Urutannya kan begitu ya. Bikin produknya dulu, baru kemudian diapakan? Ya, baru diberi harga, kemudian dijual di mana, ditentukan targetnya, baru kemudian promosinya bagaimana, kan gitu ya. Sekarang orang belum punya produknya saja bisa jual. Kalau seperti Mega Cuan, apa tadi yang pertama disampaikan? Harga. Nah, sebelum harga yang tidak masuk di dalam komponen 4P, namun ada sebetulnya hubungannya dengan promotion, yaitu namanya sendiri. Mie gacuan. Ada yang paham? Gacuan itu apa sih? Angkat tangan dong. Ayo, angkat tangan. Siapa yang berani gacuan itu apa? Silakan. Oh, tadi bisnis saya wani, ya tak? Ayo, buktikan kalau Anda ini sebagai orang the real marketer. Kalau marketer itu berarti orang-orang ahli dalam bidang bisnis atau pemasaran. Buktikan apa itu gacuan. Ada yang tahu? Oh, enggak tahu. Bahasa gacuan bahasa mana? Jawa. Gacuan apa gacuan ya Jawa itu gacuan. Nah ini ya ini gacuan. Oh gocean. Ya kan gacuan apa? Gebetan. Apalagi ada makna yang lain yaitu taruhan. Namanya jelek kan? Tapi kenapa kok malah gitu? Menu makanannya tadi apa? Mie gacuan di situ. Pernah beli mie gacuan? Paling suka mie apa? Iblis. Ada yang suka esnya? Es apa itu? Es tuyul. Es apa lagi? Genderuwo. Genderuwo dengan tuyul bedanya apa? Kuliner Mega Cuan yang saat ini tengah digandrungi masyarakat rupanya perlu bersertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengungkap alasannya berkaitan dengan penamaan brand dan produk Mega Cuan yang dinilai kurang baik. Namun terlepas dari hal itu, pihak Mega Cuan menjamin bahan baku yang digunakan untuk meracik makanan halal dan aman. Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar menjelaskan ada berbagai aspek yang dilihat dalam mengeluarkan sertifikat halal suatu produk. Oke, tapi harus gerak ya. Nah, mau yang versi mana? Iya, oke.
berarti menyimpuli saya ya. Oke. Kita bagi LKPD ya, LKPD kita sudah kelompokan ya, kita sudah buat kelompok. Apakah kelompok itu berlaku selamanya Pak? Ya tidak. Contohnya, apakah kamu kemarin di kelompok yang sama? Tidak, sekarang berbeda. Bapak minta tolong bisa bagikan ini kepada setiap kelompok yang ada ya. Jumlah kita hari ini ada berapa? 33 orang yang kita bagi. Silakan komputernya masuk ke login akun ya, boleh pakai HP boleh pakai komputernya boleh, login ke Gmail-nya masing-masing. Login ke Gmail-nya masing-masing. Bapak akan berikan sebuah jamboard begitu ya. Jamboard itu adalah papan tulis virtual. Nanti Anda akan saya beri linknya di grup. Kemudian di situ utarakan pendapat Anda, kenapa Miga Cuan bisa sukses dan kenapa. Saya yakin kalian belum terbiasa begitu ya menggunakan jamboard ini. Jamboard ini ibarat kata adalah sebuah papan tulis. Ya, hanya saja kita tidak menulis langsung di papan, namun kita menulis di layar kita masing-masing. Yang itu nanti akan masuk di tempatnya Bapak. Bapak selaku pemilik papan tulisnya, Anda yang nulisnya. Silakan login. Login dulu, proses login. Ya kan? Kemudian itu bisa Anda manfaatkan. Bisa kerja, saya tunggu 10 menit untuk membuat logo dan nama usaha saja. Link akan saya tulis seperti biasa. Satu kelompok, satu logo, satu nama usaha. Bisa? Selamat bekerja, gunakan komputer sebaik-baiknya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Boleh, silakan mau direngket. Nah, tapi komputer tidak usah dijunjung ya. Hanya orangnya saja yang bergerak. Ya, silakan. Memang harus berdiskusi. Ya. Kalau tidak. Dari itu kategorinya makanannya apa? Ada. Nah itu kan cantik itu. Bedakan logo dengan poster ya. Nanti ada tugas lagi. Nah, kalau logo yang simpel-simpel aja. Nah boleh. Nah itu gambar kopi, topinya kopi. Sama topi Pak Yai ya. Nyari yang free aja untuk
biar tidak membebani UMKM kita yang tidak ada berbayar. Boleh. Jangan lupa ya di scan di sana ya. Udah. Ya, bantu para pelaku UMKM ini mendapatkan komputer sertifikat Pangkil Surabaya bagus. Kesimpulan kalau yang segi positifnya viral marketing atau promosi melalui media sosial. Yang pertama adalah tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar. Punya HP bisa bikin logo, bisa bikin video, bisa TikTok kan? Bisa. Dapat uang dari TikTok? Bisa ya. Tidak membutuhkan modal usaha yang besar. Lupa akan beli kuota. Dan kita mampir ke kafe, wifi-nya gratis. Ke sekolah gratis. Ke stasiun gratis tapi berbatas waktu misalnya begitu ya. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko offline. Tentu saja kita bisa dilihat di seluruh dunia ya. Bisa melihat kita asalkan sama-sama memiliki jaringan internet ya. Yang ketiga, biaya operasional yang cenderung lebih murah dibandingkan pemasaran lainnya. Kita hanya butuh Canva yang tuku. Canva gratis ya? Ada yang berbayar? Ada ya, tergantung tingkatannya. Ya, tergantung tingkatannya mana yang akan kita ambil. Kalau Anda sudah profesional nanti ya jangan ambil yang gratisan, ambil yang berbayar. Karena hasilnya akan menjadi lebih baik. Template-templatenya lebih lengkap yang mana? Berbayar pasti ya. Mereka juga nggak mau rugi. Pak, waktu kerja pemasaran online yang tidak terbatas seperti ini, logo nggak selesai Pak, bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Kalau misalnya ini logonya bentuk gambar dan alatnya hanya ada di sekolah misalnya, maka Anda harus menunggu minggu depan untuk mengerjakan gambar. Ya. Kemudian mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Tuh ya, mau bayarnya pakai apa bisa. OVO bisa. Dompet digital yang Anda ketahui apa saja? OVO, Dana, GoPay, Link ada, apalagi ShopeePay, apalagi ya pakai mobile banking ada, berbagai macam. Dan kita kalau kemana-mana tinggal scan QR code-nya yang namanya BIS ya kan, Pak bayar, kan Pak foto gitu ya, sama kan bisa untuk keren mau gitu ya, foto BIS tapi tidak bayar, uangnya tidak ada ke saya ya, itu hanya pengumpulan tugas. Kemudian membuat industri lebih mudah berekspresi ya. Kemudian secara tidak langsung dapat mengedukasi konsumen ya Pak tidak. Orang yang tadinya tidak bisa belanja online otomatis harus belanja. Apa sih itu COD? Orang awalnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Apa sih itu pay? Orang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Apa sih itu keranjang belanja dan sebagainya. Inilah otomatis orang akan diedukasi secara tidak terasa. Ya. Nah sekarang Bapak sudah menyimpulkan segi positifnya. Sekarang segi negatifnya apa yang bisa Anda simpulkan? Apa? Jaringan yang tidak stabil menjadi kendala di dalam pemasaran online. Apalagi ayo yang paling sering kita dengar. Yang paling sering kita dengar apa kira-kira? Gimana? Tidak semua orang memiliki gadget atau mampu mengoperasikan gadget. Ya, tapi lama-lama saya yakin semuanya nanti akan kebal. Anda aja izin ke bapak ke kamar mandi, kenapa harus bawa handphone gitu ya? Pertanyaan saya itu, apakah di kamar mandi jualan? Gitu ya, kita tidak tahu ya, jualan payung, jualan laba-laba ya, jualan apa ya. Oleh karena itu, berikutnya apa? Yang negatif yang paling utama itu adalah ini. Terjadi penipuan, sering dikirim gitu ya, barangnya nominalnya tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. COD dulu dibuka boleh, ya kan, sekarang harus dibayar. Teman-teman tahu ya, sering terjadi barang tidak sesuai dengan pesanan, kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman. Ada yang pesan di tahun baru kemarin, ya barang di Shopee semuanya mangkrak di lembaga ekspedisi. Kenapa? Numpuk ya. Saking banyaknya peminat dalam belanja. Kondisi alam, banjir, gelombang dan sebagainya. Konsumen masih harus membayar ongkos kirim. Makanya marketplace sekarang
berlomba-lomba untuk free ongkir. Kalau tidak free ongkir akan ditinggalkan. Orang beda 10.000, 20.000 sudah meninggalkan ambil yang lain. Kalau mantan tidak ya, beda 10.000 jalannya cepat. Namanya juga ya, itu rezekinya gitu ya. Wes, ini sekarang kesimpulannya. Kita refleksi dulu apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita tadi telah belajar Jamboard. Itu salah satu untuk kita adaptasi terhadap teknologi. Semuanya sudah menerima buku PDF saya itu untuk meningkatkan literasi dalam bentuk apa? Digital apa konvensional? Digital, ya kan? Kemudian Anda menggunakan aplikasi Canva di situ, berarti Anda juga termasuk literasi digital, ya kan? Belajar aplikasi mudah, murah, instan, cepat, itulah fungsinya yang bisa tools itu membantu kita. Ya, nah Anda ketika mempunyai ilmunya, bantu mereka UMKM di tempat Anda untuk bisa mewujudkan mimpinya seperti yang kita cita-citakan tadi. Laris, laku, laba, apa lagi? Langgeng, ya. Itu harapan kita. Semoga dengan apa yang kita berikan sedikit perhatian untuk mereka, ilmu kita menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Selama logo kita dipakai, kita masih mendapatkan aliran pahala. Benar apa tidak? Ya kan? Itu senengnya sotakoh ya. Kecuali sama dol, teknologi bayar 1.000, ya kan? Tidak menjadi sedekah. Namun kalau kita berikan, mbak tak gawe no ala promosi yo, gratis we sama cetak dewi, itu menjadi ladang amal untuk Anda semua. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, tidak terasa capek seperti akuntansi? Tidak terasa. Menjelang menghadiri pelajaran, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepala sukunya untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan. Semoga ilmu yang kita terima menjadi manfaat. Ingat ya, jamnya pulang ini